sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melangkahkan kaki menuju musola kesayangan kita, musola Ikhlas, dan dapat mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Ini dilanjutkan dengan membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beserta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini ya tentunya kita mengulang lagi dengan dasar atau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita semua, yaitu meletakkan kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi umat manusia seluruhnya hanya dengan amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui juga bersama bahwa pada saat ini umat Islam mempunyai kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, akan tetapi para sahabat dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Dan bukan hanya kemuliaan yang ada, di mana beliau-beliau itu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mereka meyakini bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan keyakinan tersebut kemudian yang insya Allah juga kita harus meyakini hal tersebut sehingga kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu sebuah hadis menceritakan bahwa jika baginda Rasulullah SAW sedang sholat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara seperti bunyi deritan mengiring karena tangisan dan karena tertahannya napas. Dalam riwayat lain, maksud kami dalam riwayat lain, suara itu seperti air yang sedang mendidih. Dalam dari kitab At-Targhib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika malam perang Badar, aku melihat baginda Rasulullah SAW sedang bersolat dengan menangis-nangis di bawah pohon sepanjang malam sehingga tiba waktu subuh. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai beberapa orang. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan kasur empuknya dan istrinya yang cantik kemudian menyibukkan diri dalam salat. Maksud kami dalam salat tahajud di malam musim dingin. Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang yang seperti ini karena bangga terhadapnya, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang baik, tetapi karena ingin memuji hambanya, dia bertanya kepada malaikatnya, apakah yang mendorong hamba ini untuk bangun tahajud? Para malaikat menjawab, mereka mengharap kemurahan-Mu dan takut murka-Mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila demikian akan aku berikan apa yang mereka harapkan dan akan aku selamatkan mereka dari apa yang mereka takuti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik melebihi taufik melaksanakan salat 2 rakaat. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa para malaikat selalu sibuk beribadah. Sebuah hadis menerangkan ada segolongan malaikat yang senantiasa ruku terus, ada segolongan lagi yang senantiasa sujud, dan ada sebagian lagi yang senantiasa berdiri sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada orang mukmin dengan memberi 2 rakaat salat yang di dalamnya terkandung berbagai ibadah para malaikat agar kita mendapatkan bagian setiap ibadah mereka. Ditambah dengan bacaan Al-Quran dalam salat,
Dengan demikian, jika salat merupakan kumpulan ibadah para malaikat, maka dengan salat tersebut kita akan mudah memperoleh sifat-sifat mereka. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar kamu mudah sholat. Dari kitab Jami'us Saghir. Meringankan punggung maksudnya mengurangi permasalahan urusan dengan manusia. Yang dimaksud meringankan perut adalah tidak terlalu banyak makan sehingga jauh dari sifat malas. Pasal keempat, 12.000 keutamaan dalam sholat. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa ada 12.000 keutamaan dalam sholat yang disimpan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 12 perkara. 12 perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya sholat menjadi sempurna dan kita mendapatkan faedah yang penuh darinya. 12 perkara itu sebagai berikut. 1. Ilmu, sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. 2. Wudu. 3. Pakaian. 4. Waktu. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. 7. Membaca takbir pertama, takbiratul ihram. 8. Berdiri. 9. Membaca Al-Quran dan 10 ruku. 11 sujud dan 12 duduk dalam tahiyat. Penyempurnaannya adalah ikhlas. Dari ke-12 perkara itu, setiap perkara memiliki 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu adalah 3 hal yang harus diperhatikan. A. Mengetahui yang fardu atau rukun dan yang sunnah secara jelas. B. Mengetahui jumlah fardu atau rukun dan sunnah dalam wudu dan sholat. C. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam sholat. Yang kedua, wudu. Terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudu, hendaknya kita membersihkan hati dari iri dan dengki. 2. Menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa. C. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam menggunakan air. 3. Pakaian, ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Diperoleh dengan cara yang halal. 2. Atau B. Suci dari najis. C. Sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. 4. Waktu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang dan lain-lain supaya mengetahui waktu dan tepat. Maksud kami waktu yang tepat pada zaman ini sebagai gantinya adalah jam. Memperhatikan azan. C. Hati senantiasa memikirkan waktu salat, jangan sampai terlewat tanpa disadari. Yang kelima, menghadap kiblat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Secara zahir badan menghadap kiblat. B. Hati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebab dialah kiblat bagi hati. C. Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh adab. Keenam, niat. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. A. Sadar akan sholat, apa yang akan dikerjakan. B. Berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. C. Merasa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan hati kita. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan. 1. Melafazkan takbir dengan benar. Mengangkat tangan sampai telinga sebagai isyarat bahwa kita membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Qiyam atau berdiri, ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Pandangan selalu tertuju ke tempat sujud, betul-betul merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. C. Berdiri, jangan memperdulikan urusan yang lain. Perumpamaan orang yang perhatiannya ke sana ke sini dalam sholat adalah seperti orang yang bersusah payah memohon kepada para penjaga istana untuk dapat menghadap raja. Namun ketika ia berada di hadapan raja dan raja memberikan perhatian kepadanya, ia malah melihat ke sana kemari. Bagaimana mungkin raja akan memperhatikannya?
Qiraat atau bacaan Al-Quran ada 3 perkara yang harus perhatikan. A. Membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. B. Merenungkan maknanya. 3. Berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. 10. Ruku ada 3 hal yang harus diperhatikan. Meluruskan punggung ketika ruku, tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Para ulama mengatakan bahwa 3 anggota badan yaitu kepala, punggung, dan pinggul hendaklah lurus dan merata. B. Membuka jari-jari tangan dan memegang lutut dengan kokoh, membaca tasbih dengan penuh rasa takzim. Yang ke-11, sujud ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Letak tangan sejajar dengan telinga. B. Menegakkan siku-siku tangan. C. Membaca tasbih dengan penuh rasa takzim. Qa'dah atau duduk ada 3 hal yang harus diperhatikan. Menegakkan kaki kanan dan menunjuk telapak kaki kiri. B. Membaca 2 tasyahud dengan meresapinya karena di dalamnya mengandung salam kepada baginda Nabi SAW dan terdapat doa untuk saudara-saudara kaum muslim dan para malaikat. C. Ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, diniatkan untuk memberi salam kepada seluruh manusia yang ada di kanannya dan seluruh manusia yang ada di kirinya. 3. Ikhlas ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama, salat semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. B. Menyadari bahwa salat kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. C. Mengharapkan pahala. Terjemahan dan maksud pujian-pujian pada hakikatnya salat mengandung kebaikan dan keberkahan yang besar. Setiap bacaan dalam salat menunjukkan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang pertama kali adalah doa iftitah, terdapat banyak terjemahan. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wahai Allah, kami memuji kesucian-Mu yang bersih dari segala aib dan jauh dari segala kekurangan. Segala pujian yang mengandung dan sanjungan hanyalah milik-Mu dan layak untuk-Mu. Nama-Mu penuh berkah, sehingga dimanapun terdapat nama-Mu pasti di situ ada keberkahan. Kemuliaan-Mu begitu tinggi, keagungan-Mu tidak ada yang menandingi. Jika ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, atau tiada zat yang patut disembah selain Engkau. Begitu pula dalam ruku kita membaca Subhanallahil azim, Rabb yang maha agung, suci dan segala aib. Di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala kita menampakkan segala kelemahan. Ketidakberdayaan kita mendongak adalah tanda keangkuhan, sedangkan menunduk ialah ikrar bahwa kita setiap siap menjadi hambanya yang taat. Dalam ruku kita berjanji atau dalam hati di hadapan semua perintah-Mu, ya Allah, aku akan menaati-Mu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintah-Mu. Tubuhku yang penuh dosa ini hadir, ya Allah, aku bersimpuh dia kehadiran-Mu. Engkau maha besar, di hadapan kebesaran-Mu kutundukkan kepalaku. Demikian pula dalam doa sujud Subhanallahil a'la, aku mengakui dengan kemahatinggian Allah dan kemahasucian Allah dari segala aib. Di haribaannya kita syukurkan di atas tanah anggota badan kita yang paling mulia, yaitu kepala, beserta anggota tubuh yang kita cintai, mata, telinga, hidung, dan mulut. Seakan-akan kita berikrar, ya Allah, di hadapan-Mu aku syukurkan anggota badanku yang paling mulia dan paling aku cintai, karena aku mengharap karunia dan kasih sayang-Mu semata. Berdiri dengan penuh adab dan tangan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan kita di hadapannya. Kemudian meningkat lagi dengan membungkukkan kepala saat ruku, dan meningkat lagi dengan sujud meletakkan hidung dan kepala kita di bumi. Kita merendahkan diri di hadapannya. Begitu
itulah bentuk sholat sebenarnya yang akan membawa diri kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahimnya memberikan taufik kepadaku dan kepada seluruh Islam untuk dapat mengamalkannya. Demikianlah sebuah hadis yang dapat saya sampaikan atas sambungan yang kemarin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan pula bisa menyampaikannya kepada keluarga kita dan tetangga-tetangga kita. Halaman berapa? Mari kita tutup. Halaman. Kita maju sini dengan kitab terlanjur subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa tuh? 329. 329.